Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Syaharani Istiqomah dari kelas 2 PA16 dengan nomor induk mahasiswa 1052164. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Robi Farhan. Di sini saya akan presentasi tentang kelompok. Pembahasan kita adalah pertama, pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Yang kedua, peran sosial dan peran gender, serta kohesivitas kelompok. Terus yang terakhir adalah social specialization. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Yang pertama, ada menurut Homans 1950. Kelompok adalah sejumlah individu berkomunikasi satu dengan yang lain dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga tiap orang dapat berkomunikasi dengan semua anggota secara langsung. Terus yang kedua, menurut Hamilton, kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan, sedangkan kolektiva merupakan orang yang mempunyai rasa solidaritas karena berbagai nilai bersama dan yang telah memiliki rasa kewajiban moral untuk menjalankan harapan peran. Terus yang ketiga, menurut Ahmad S. Ruki, kelompok adalah sejumlah orang yang berhubungan atau berinteraksi antara satu dan yang lainnya secara psikologis sadar akan kehadiran yang lain dan yang menganggap diri mereka sebagai suatu kelompok. Terus yang keempat, ada menurut Muzaffar Sherif, kelompok adalah kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Terus yang terakhir, menurut De Vito 1997, kelompok merupakan sekumpulan individu yang cukup kecil bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara relatif mudah, dan para anggota saling berhubungan satu sama lain dengan beberapa tujuan yang sama dan memiliki semacam organisasi atau struktur di antara mereka. Kelompok mengembangkan norma-norma atau peraturan yang mengidentifikasi tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang diinginkan bagi semua anggotanya. Jadi kesimpulannya dari beberapa ahli pengertian kelompok dapat didefinisikan menurut saya, kelompok adalah kumpulan individu yang bekerja sama dan saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi individu, dan tercipta sebuah ikatan psikologis yang erat di antara anggota kelompok. Terus, peran sosial atau peran gender serta kohesivitas kelompok. Yang pertama, ada peran sosial. Salah satu cara di mana ekspektasi menjadi jelas adalah ketika kita melihat peran yang dimainkan orang dalam masyarakat. Peran sosial adalah bagian yang dimainkan orang sebagai anggota kelompok sosial. Dengan setiap peran sosial yang kita adopsi, perilaku kita berubah agar sesuai dengan ekspektasi yang kita dan orang lain miliki tentang peran itu. Pengertian peran sosial. Peran sosial sendiri adalah sebagai seperangkat perilaku, hak, kewajiban, kepercayaan, dan norma sosial yang terhubung sebagaimana dikonseptualisasikan oleh orang-orang dalam situasi sosial. Peran sosial mencakup seperangkat tindakan yang ditetapkan atau ditugaskan untuk setiap individu dalam masyarakat. Yang kedua, ada jenis peran sosial dan contohnya. Berbagai kategori peran sosial dalam sosiologi antara lain peran budaya. Budaya adalah salah satu atribut utama masyarakat. Orang sering terlibat dengan berbagai aspek budaya,
Seseorang yang masuk dalam wilayah budaya harus memenuhi harapan masyarakat yang melekat padanya. Sebagai contoh, seorang imam harus memenuhi tugas-tugas seperti melakukan ritual dan upacara. Yang kedua ada diferensiasi sosial. Arti diferensiasi sosial pada dasarnya mengacu pada perubahan peran sosial dengan profesi dan hubungan. Individu yang mempraktikkan berbagai profesi seperti mengajar, memasak, dan memasang pipa memiliki peran yang berbeda untuk dipenuhi. Yang ketiga ada situasi peran khusus. Orang mengambil peran yang berbeda sesuai dengan situasinya. Kadang-kadang seseorang ternyata menjadi korban kecelakaan atau saksi mata karena situasi yang tidak terduga. Terus yang keempat ada peran biososiologis. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu sehingga mereka memiliki banyak tanggung jawab terhadap konservasi dan pelestarian alam dan anggotanya. Terus yang terakhir ada peran gender. Yang kelima yaitu peran gender. Peran gender adalah analisis peran yang diharapkan seseorang memainkan contoh status sosial yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Seperti peran ayah, seharusnya menjadi kepala keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ibu menjadi pembimbing utama bagi seorang anak dan lain sebagainya. Selain kategori tersebut, jenis-jenis peran sosial juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara mendapatkannya, cara pelaksanaannya, dan prioritas pelaksanaannya. Yang pertama, berdasarkan cara mendapatkannya, peran sosial dibagi menjadi dua, yaitu peran bawaan dan peran pilihan. Sedangkan berdasarkan cara pelaksanaannya, peran sosial dibagikan menjadi dua juga, yaitu peran yang diharapkan dan peran yang disesuaikan. Terus, ada berdasarkan prioritas pelaksanaannya. Peran sosial juga dibagi menjadi peran kunci dan peran tambahan. Terus, selanjutnya ada konsep peran. Ada beragam konsep terkait dengan peran sosial. Beberapa di antaranya role konflik atau konflik peran, role distancing atau menjauhkan peran, role exit atau menghentikan peran, role expectation yaitu ekspektasi peran, terus role performance atau kinerja peran, role reversal yaitu pembalikan peran, dan yang terakhir role segregation yaitu segregasi peran. Selanjutnya ada peran gender. Peran gender adalah perilaku yang dipelajari dalam suatu masyarakat atau komunitas yang dikondisikan bahwa kegiatan, tugas-tugas, atau tanggung jawab patut diterima baik oleh laki-laki maupun perempuan. Peran gender dapat berubah dan dipengaruhi oleh umur, kelas, ras, etnik, agama, dan lingkungan geografi, ekonomi, dan politik. Baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran ganda di dalam masyarakat. Perempuan kerap mempunyai peran dalam mengatur reproduksi, produksi, dan kemasyarakatan, sedangkan laki-laki lebih fokus pada produksi dan politik kemasyarakatan. Slide berikutnya itu kohesivitas kelompok. Apa itu kohesivitas kelompok? Kohesivitas kelompok menurut Meinarno dan Saworno adalah faktor-faktor yang dimiliki kelompok yang membuat anggota kelompok tetap menjadi anggota sehingga terbentuklah kelompok. Kohesivitas penting bagi kelompok karena yang menyatukan beragam anggota menjadi satu kelompok. Tingginya kohesivitas kelompok berhubungan dengan konformitas anggota terhadap norma kelompok, kemampuan anggota untuk menitik beratkan pada persamaan sebagai anggota kelompok, meningkatnya komunikasi dalam kelompok, dan meningkatnya rasa suka terhadap anggota kelompok. Hal ini senada dengan pendapat Haryadi yang mengatakan bahwa kohesivitas kelompok adalah tingkatan yang menunjukkan anggota kelompok saling tertarik satu dengan yang lainnya. Kohesi kelompok yaitu perhatian anggota kelompok, bagaimana anggota kelompok saling menyukai satu dengan yang lain. Dalam kelompok yang berlangsung lama, para anggota lebih tertarik pada kelompok tersebut daripada kelompok yang lain.
para anggota, dan juga adanya rasa saling tertarik di antara para anggotanya. Kesamaan sikap, nilai-nilai, sifat-sifat pribadi, dan juga sifat-sifat demografis akan merupakan pendukung tingginya tingkat kohesi kelompok. Berdasarkan pendapat beberapa tokoh, sebagai anggota dapat disimpulkan bahwa kohesivitas kelompok adalah ketertarikan anggota kelompok sehingga termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok serta bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut pendapat beberapa tokoh bahwa dimensi-dimensi kohesivitas kelompok adalah kekuatan sosial, kekuatan dalam kelompok, daya tarik, dan kerja sama kelompok. Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kohesivitas kelompok adalah ketertarikan terhadap kelompok dan anggota, interaksi sosial, dan tujuan-tujuan individu agar ketergantungan. Alasan terakhir yaitu social facilitation. Social facilitation adalah kecenderungan orang untuk melakukan tugas dengan lebih baik bila tugasnya sederhana dan lebih buruk bila tugasnya kompleks. Dalam keadaan hadirnya orang lain, kinerja juga dievaluasi. Kehadiran orang lain membuat kita menjadi termotivasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan psikologi arousal. Pertama ada alertness, yaitu kehadiran orang lain membuat kita lebih siaga. Contoh, ketika kita sedang mengerjakan tugas yang kita kerjakan, kita menjadi lebih siaga terhadap kehadiran orang lain. Terus yang kedua ada evaluation apprehension. Kehadiran orang lain membuat kita lebih peduli akan penilaian orang lain terhadap kita. Contohnya, penilaian orang lain terhadap diri kita, baik itu reward maupun punishment, akan membuat kita belajar untuk mengevaluasi diri, apa saja yang kurang dan apa saja yang sudah kita capai. Terus yang terakhir ada distraction konflik, yaitu kehadiran orang lain dapat mengalihkan perhatian kita saat menyelesaikan tugas. Contohnya, ketika kita sedang mengerjakan tugas dengan teman-teman, terkadang kita tidak fokus dalam mengerjakan tugas belajar karena kita justru sibuk mengobrol, bersendagura dan dengan teman-teman kita, sehingga tugas yang dikerjakan tidak selesai. Contoh kasus social facilitation. Budi adalah seorang anak sekolah dasar. Di rumah ibunya sering mengerjakan pelajaran matematika. Pertama-tama, ibunya mengajarkan berhitung penjumlahan dan pengurangan. Terus dengan baik dan mudah, Budi sangat menguasainya. Terus jawaban yang diberikan pun sangat tepat. Kemudian, ibunya melanjutkan dengan mengajarkan berhitung, perkalian, dan pembagian kepadanya. Karena sangat rumit dan sulit baginya untuk memahami perkalian dan pembagian, jawabannya pun sering salah. Namun ibunya tetap mengajarkan Budi dengan sabar. Budi pun tidak menyerah untuk mempelajari perkalian dan pembagian, sehingga karena ibunya yang selalu mendukungnya agar bisa menguasai pembelajaran matematika. Jadi dari contoh tersebut, intinya kehadiran ibunya itu bisa juga menjadi pendukung bagi Budi. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.